Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, puji besar syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga atas izin Allah ya, Allah kasih kita kesempatan, Allah kasih kita rezeki juga, ya ini rezeki ilmu nih buat teman-teman ya. Karena saya yakin nggak semua orang mungkin tahu informasinya, tapi hanya beberapa orang saja ya. Dan yang tahu informasinya tentu adalah karena dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul dari berbagai pelosok Indonesia. Ya ada yang Jakarta, Kalimantan, ya Klaten, ya Padang, Kalimantan Timur, Lampung, Cimahi, ya Makassar dan sebagainya. Mudah-mudahan ini semua menjadi berkah untuk kita semua mengisi masa penantian ya bagi teman-teman yang masih sendiri dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Apalagi ini malam minggu ya. Orang kalau malam minggu biasanya eh, ngapain? Berpacaran ya. Tapi alhamdulillah ya teman-teman yang hadir di sini malah memanfaatkan malam minggunya bukan nongkrong-nongkrong ya, bukan pacaran gitu ya. Tapi belajar ya, menuntut ilmu ya. Mudah-mudahan karena memang niat ya, memang diniatkan menjadi jomblo ya, jomblo karena Allah ya. Atau istilahnya jomblo fisabilillah ya, bukan karena jomblo, bukan jomblo karena keadaan ya. Karena nggak ada yang mau aja udah Agus gitu ya. Kalau ada yang mau masa nggak jomblo gitu ya. Itu namanya jomblo karena keadaan ya. Insya Allah teman-teman semua malam hari ini kita akan sharing ya tentang memantaskan diri ya. Nah, ini adalah webinar kita spesial. Kenapa spesial? Karena kita berkolaborasi dengan Izi dan juga Elmina Hijab ya. Nah, jadi di webinar ini nanti teman-teman bisa beramal juga ya. Jadi teman-teman bisa beramal untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya, Masya Allah. Jadi nanti yang mau menitipkan sebagian kecil ya, jadi nggak bukan sebagian besar ya, tapi sebagian kecil dari rezeki yang Allah karuniakan kepada kita untuk saudara-saudara kita di Palestina nanti insya Allah bisa ya, bisa disampaikan melalui IZI atau Inisiatif Zakat Indonesia ya. Sebagian kecil ini juga bukan berarti kita nggak peduli ya sama rakyat Indonesia. Nah kadang kita ngajak orang nih buat infak donasi ke Palestina ya. Ini Indonesia masih banyak udah Agus yang membutuhkan gitu ya. Ini tetangga saya masih kelaparan. Yes ya, mereka juga dibantu ya. Nah, cuman ini nanti teman-teman punya rezeki nih Allah kasih, anggaplah setiap bulan itu UMR ya. UMR berapa rata-rata? Anggaplah 3 juta ya. Nah, sebagian kecilnya berapa? Ya, 10% itu besar ya, 300.000 itu besar lah ya. Anggaplah sebagian kecil itu 1%. Ya, 1%-nya berapa? 30.000. Oh ini masih kekecilan udah Gus, kebesaran 30.000 gitu ya. Silakan 15.000 pun silakan. Kenapa? Karena hari ini nih malam hari ini ya yang datang, yang daftar webinar ini 200 orang lebih ya. 300-an kayaknya ya. Kalau di grup itu ada sekitar 300-an saya lihat. Yang hadir ya 112 orang ya. Kalau teman-teman nih kita rembukan aja sepakat gitu ya, 10.000 misalnya, ya itu udah kekumpul 1 juta ya buat saudara-saudara kita di Palestina ya. Nah tapi bagi teman-teman yang mau ikhtiar lebih ya silakan ya. Tentunya sangat bagus ya. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Agus Ariwibowo. Biasanya akrab disapa Uda Agus karena ya alhamdulillah ya orang Minang ya. Ada nggak orang Minang di sini ya? Jadi saya orang Minang asli dan bahasanya pun logatnya masih Minang ya, masih kental Minangnya gitu ya. Eh Kalau di Minang itu laki-laki biasanya disapanya Uda. Kalau di Medan misalnya Abang ya. Kalau di Jawa Mas. Nah, jadi itu sama. Nah, aktivitas saya yang dimunculkan ya, yang dimunculkan di publik itu sebagai penulis ya, penulis buku pranikah, pengasuh belajar ta'aruf.com. Mungkin sebagian besar teman-teman tahu informasi ini dari akun belajar ta'aruf.
Alhamdulillah ya, ini tahun ke-7,5 ya, jadi udah masuk ke tahun ke-8 belajar ta'aruf eksis, mengedukasi, ya memberikan edukasi melalui program unggulan kita kelas pranikah belajar ta'aruf ya. Itu udah berjalan 77 angkatan dengan total alumni lebih dari 28.000 ya. Dan selain itu kita juga menghadirkan akademi pernikahan, karena alumni kita udah banyak yang nikah ya. Jadi yang udah nikah, kita ajak gabungnya di akademi pernikahan ya. Untuk apa? Untuk sama-sama terus belajar, terus bertumbuh ya bersama dengan pasangannya. Kita juga ada biro jodohnya ya. Bulan ini alhamdulillah 2 pasang ya, 2 pasang yang ta'aruf ya, kita dampingi membernya belajar ta'aruf memutuskan untuk, menikah ya. Dan yang sedang menjalani proses ta'aruf ya ada sekitar belasan pasang lah gitu ya. Jadi kita juga ada biro jodoh. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang mau ikhtiar juga bisa nih belajar ta'aruf, ikhtiar menemukan pasangan hidup yang insya Allah ya orang-orangnya semangat belajar gitu ya. Kenapa? Karena semangat belajar itu perlu teman-teman. Ya karena yang sangat dibutuhkan sebenarnya dalam rumah tangga adalah ilmunya. Ya, nah jadi kadang kita itu, bukan nggak ada caranya, tapi nggak tahu ilmunya, ya. Bukan nggak ada cara menyelesaikan konflik dengan suami, ya kan ada orang yang, "Saya kok berantem terus nih dengan suami, kok saya berantem terus dengan, istri," gitu ya. Bukan karena nggak ada caranya, tapi mungkin karena belum tahu ilmunya. Nah, ilmunya insya Allah kita coba bagikan di akademi pernikahan dan juga belajar ta'aruf ya. Ini beberapa sertifikasi yang pernah kami ambil ada hipnoterapi, NLP ya, happy counselor gitu ya, ini tentang konseling dan juga, eee, duta kesehatan mental ya, di Dandiah Care. Di Dandiah Care ini biro psikologi Dandiah namanya di Bandung ya. Nah, ini beberapa karya kami teman-teman semua ya, yang mau nanti, penasaran banyak ya di marketplace silakan ya, atau ke kami langsung di kontak juga bisa didapatkan ya. Nah, ini sebelum mulai kita akan saksikan video dari Palestina ya, ini dari Izzy ini ya. Nah, ini videonya Izzy kita coba saksikan. الآن في حي المسلمين. Ini adalah kondisi di Palestina ya. Kalau semua saudara-saudara kita semua. Dan saat ini Izzy sedang menggalang program. Nah, program apa yang digalang oleh Izzy ya? Izzy menggalang program sedekah pangan ya untuk Palestina. Jadi membawa banyak harapan untuk warga Palestina yang tengah berjuang ya. Jadi ini nomor rekeningnya ya, di antara teman-teman mungkin udah ada yang udah infak buat Palestina, yang udah, menyalurkan sedekahnya ya, sebagian kecil. Nah, jadi buat sebagian besar ya, sebagian kecil dari rezekinya yang mungkin biasanya buat beli es boba ya, yang mungkin biasanya buat beli apalagi ya, minuman-minuman yang, banyakan gulanya atau cemilan apa gitu ya, makan di, fast food gitu ya dan sebagainya. Nah, sekarang sebagian kecil tersebut kami mengajak yuk, kita sedekahkan, kita infakkan untuk untuk apa, untuk, Palestina ya, saudara-saudara kita di Palestina melalui IZI ya, Inisiatif Zakat Indonesia. Nah, itu ada nomor rekeningnya ya, ada rekening Mandiri ya, ada rekening BSI di sini, nanti teman-teman semua, bisa transfer ke sana berapa aja jumlahnya silakan ya. Karena kita gotong royong ya, kita gotong royong, kita sama-sama belain Palestina ya. Kalau dulu Palestina belain kita teman-teman, pas kita di zaman masa-masa kemerdekaan, kita lagi berjuang, nah mereka juga belain kita, mereka bantuin kita juga
ya. Nah, sekarang giliran kita nih bantuin mereka. Berapapun yang kita bisa, berapapun yang kita mampu ya. Nanti insya Allah disalurkan oleh IZI, Inisiatif Zakat Indonesia ya. Nah, selain itu IZI juga punya program menarik nih ya. Jadi IZI ini lembaga sosial Inisiatif Zakat Indonesia punya program namanya One Fine Day Social Trip. Nah, kapan kegiatannya? Kegiatannya nanti di tanggal 23 Mei 2024, hari Kamis ya. Itu dari pagi sampai sore ya. Masya Allah ini seru ini ya. Lokasinya di mana? Lokasinya di Tiga Raksa, Tangerang. Itu Smart Farm Academy ya. Nah, di sini teman-teman ngapain aja ya? Di sini teman-teman akan belajar ya, akan workshop ya di Smart Farm Academy ya. Ini di apa bersama dengan pejuang pertanian ya. Jadi nanti teman-teman ada donasinya nih ya, ada kontribusinya 200.000, biaya transportasi, snack pagi dan sore, makan siang. Wah, asik ya ada makan siangnya. Merchandise spesial ya, hasil panen yang dipetik langsung untuk dibawa pulang. Ya, Masya Allah, yang mau daftar boleh screenshot dulu ya. Ini ada linknya di sini. Nah, nanti teman-teman bisa copy linknya, ketikin di Chrome ya. Nanti bisa daftar ya. Mungkin ada di sini yang suka bertani mungkin ya, yang suka pertanian, yang suka bertani ya, yang mau bergabung di komunitas-komunitas karena di sini kan yang ikutan biasanya banyak kan yang jomblo juga gitu kan. Nah, kan kita nggak tahu ya sekali sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui gitu ya. Niatnya mau workshop ketemu jodoh gitu ya. Masya Allah ya. Silakan di screenshot yang suka atau hobi pertanian di hari Kamis ini tanggal merah ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa ikutan, bisa daftar nanti bareng-bareng ya sama Izzy ya. Nah, selanjutnya kita juga disponsori ya, disupport oleh Elmina, Elmina Hijab Indonesia. Nah, teman-teman yang belajar taruh, yang udah sering ikut belajar taruh, saya yakin udah hafal lah ya, udah tahu ya. Jadi kalau apa yang masih jomblo-jomblo ini beli jilbabnya di mana, beli gamisnya di Hijab Elmina. Ya, nggak hanya yang masih jomblo, yang udah menikah pun juga banyak kok di sini. Karena ini insya Allah syar'i ya, syar'i, simple ya. Jadi yang nggak terlalu banyak apa ina-inunya gitu ya. Dan juga di Elmina ini menghadirkan hijab yang harganya bersahabat ya. Ustadz izin screenshot dan share foto open donasi. Ya, semoga banyak. Oke, siap. Ini saya balikin ke tadi ya. Silakan ya teman-teman yang mau screenshot silakan. Ya, nanti silakan teman-teman bantu share ya di story-nya, di sosial medianya atau dimanapun ya. Karena kita berjuang buat Palestina ini beragam cara ya kita lakukan teman-teman ya. Kita punya uang ya, kita bantu dengan uang ya. Atau kita bantu juga dengan tidak membeli produk-produk yang berafiliasi dengan Zionis ya. Nah, jadi kalau teman-temannya di pasangan itu boleh dicek tuh ya, dia pengkonsumsi penikmat produk-produk yang berafiliasi dengan Zionis enggak gitu ya. Nah, jangan sampai nanti ya menikah dengan orang yang malah secara tidak langsung atau malah dengan bersemangat ya mengatakan nggak masalah kok menikmati produk-produk ini misalnya gitu ya. Karena ini juga bagian ya, jadi bagian perjuangan kita juga ya sebagai umat Muslim dan juga sebagai umat manusia ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin, oh udah aku saya kayaknya malas jangan bawa-bawa agama nggak apa-apa ya, kemanusiaan aja nggak apa-apa. Jadi cukup dengan kamu kemanusiaan saja. Kalau misalnya nggak mau mengkaitkan dengan agama ya, karena mungkin beberapa orang agak kurang nyaman jika dikaitkan dengan agama ya karena memang di agama kita ini Al-Aqsa ini ada di Al-Qur'an gitu kan. Jadi kita mau nggak mau ya harus kaitkan. Cuman kalau teman-teman agak kurang nyaman ya udah semangatnya semangat kemanusiaan ya. Silakan dibantu share-nya ya. Dibantu share nanti, bantu donasi ya. Udah aku saya nggak punya uang buat donasi ya berarti saya bantunya melalui nggak berbelanja gitu ya. Produk-produk yang terafiliasi ke sana ya itu juga bisa ya. Sehingga keuntungannya nanti teman-teman produk-produk lokal jadi naik gitu kan.
orang berhenti belanja produk-produk dari yang terafiliasi dengan Zionis, akhirnya apa? Orang belinya produk-produk lokal yang selama ini mungkin nggak dilirik gitu kan, nggak dianggap gitu ya. Yang udah berhenti nih beli chicken-chickenan yang terafiliasi ke sana, kita akhirnya melirik tuh ya. Ada Sabana Chicken punyanya orang kita ya, Muslim yang punya produk lokal gitu kan. Ada apa lagi tuh ya? Ada The Besto ya, banyak lah pokoknya. Ada Rocket Chicken dan sebagainya. Ya, sehingga mereka yang berjuang cuman di pinggiran jualannya dan sebagainya juga terbantu terangkat ya. Oke teman-teman ya kita masuk ke webinarnya ya. Ini juga yang mau berhijab ya, yang mau berhijab, yang sudah berhijab ya, yang mau menambah koleksi hijabnya jangan lupa kalau butuh hijab, kalau butuh gamis di Elmina Hijab. Oke udah ya udah jualan hijabnya udah. Kita lanjut belajarnya ya. Nah, kenapa kita perlu memantaskan diri? Ya, jadi tema kita pada malam hari ini adalah aku memantaskan diri. Jadi teman-teman semua yang mau nanya nanti boleh ya di fitur tanya jawab. Nanti masukin pertanyaannya tulis di fitur tanya jawab ya. Ini saya tutup dulu ya fitur chatnya. Nah, karena kalau nanya di fitur chat itu terlalu rame ya. Jadi nanti di fitur tanya jawab dan boleh anonim ya, yang nggak nyaman gitu ya namanya ketahuan sama yang lain. Nah, boleh silakan ditulis apa namanya, pilih nanti bertanyanya anonim ya. Kalau anonim kan lebih apa? Lebih terbuka gitu buat bertanya. Biasanya gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang agak gimana ya ditanyakannya secara anonim. Nah, kenapa kita perlu memantaskan diri? Yang pertama adalah sebagai bentuk syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari memantaskan diri itu adalah memperbaiki diri, membuat diri kita menjadi lebih baik dari hari kemarin ya. Karena kata Rasulullah ya, umat muslim itu, seorang muslim itu, muslim yang beruntung itu adalah yang hari ini dia lebih baik dari hari kemarin. Nah, hari kemarin dengan hari ini sama, itu kata Rasulullah merugi, ya. Jadi jangankan lebih buruk gitu ya, sama aja itu rugi. Nah, yang beruntungnya yang berusaha lebih baik terus-menerus. Nah, memantaskan diri adalah orang yang berusaha memperbaiki dirinya secara terus-menerus dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, ya. Sehingga pada akhirnya dirinya menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. Bayangkan dalam satu hari 1% aja teman-teman. Nggak usah kita satu hari itu 50% berubah, nggak usah 1% aja. Ya, maka dalam setahun kita sudah melakukan perubahan, peningkatan perubahan lebih kurang berapa tuh? 360%, itu 1% sehari. Ya, kalau kemarin ya kita baca Al-Qur'annya masih malas ya. Ya udah pegang aja dulu Al-Qur'annya gitu ya, pegang, cium, taruh lagi misalnya gitu ya. Nah, hari ini buka, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Shadaqallahal azim gitu misalnya. Ya, saking gitu malasnya tetap ya dapat pahala gitu kan. Nah, besok nambah baca satu ayat. Besoknya nambah baca dua ayat. Ya. Nah, tanpa kita sadari ketika kita konsisten ya lama-lama akhirnya dalam sehari kita akan terbiasa satu halaman. Ya dalam satu hari kita akan terbiasa dua halaman gitu ya. Jangan sampai kita ini kebanyakan stalking ya. Itu kalau di Instagram kan ada tuh durasi kita main IG ya, main Instagram. Yang sampai nanti durasi kita main Instagram bisa 2 jam, bisa 3 jam ya. Stalking ini, stalking itu ya. Ada postingan ya, baca komentarnya, melakukan perang ya, war gitu ya di kolom komentar berantem gitu kan. Berantem dengan orang yang nggak tahu entah dia siapa. Wah, itu kan banyak tuh ya di medsos kayak gitu banyak ya. Di belajar ta'aruf ya sering saya nemuin kayak gitu ya. Saya posting suatu konten ya, 2 jam ditinggal saya buka notifnya udah rame. Ya, ternyata berantem di kolom komentarnya. Nah, kalau saya biasanya saya hapus saja ya karena khawatir jadi penyakit hati ya bagi yang berdebat gitu kan. Nah, itu lebih baik kita luangkan waktu untuk apa tadi? Untuk membaca Al-Qur'an, ya. Ya nggak apa-apa ya sesekali Anda stalking Instagram nggak apa-apa untuk hal-hal kebaikan. Di Instagram juga banyak konten-konten bermanfaat ya, hiburan yang tidak merugikan juga ada ya. Jadi kita bukan nggak boleh juga menikmati hiburan ya, kaku banget hidup ya. Boleh silakan teman-teman menikmati hiburan yang memang ya hiburan yang tidak menampakkan aurat ya, hiburan yang tidak ada mudaratnya lah gitu ya.
Dan juga jangan berlebihan tentunya. Nah, balik lagi ke sini, jadi kita memantaskan diri sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah kepada kita. Ya, Allah kasih kita nih hidup ini aja udah nikmat yang luar biasa nih. Ya, kita hidup, terlahir ke dunia, kita bisa nafas ya. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Nah, ini kan nikmat nih. Kita bisa berbicara, ini nikmat ya. Tangan kita bisa bergerak ya, jari bisa bergerak. Ini nikmat yang luar biasa. Kita kaki kita bisa melangkah. Belum lagi Allah kasih kita pekerjaan ya, teman-teman yang hadir di sini mungkin dapat anugerah pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu entah apa profesi Anda ya, mungkin Anda profesinya dokter ya, mungkin Anda guru, mungkin Anda pedagang atau apapun. Itu semua adalah nikmat dari Allah. Allah udah kasih kita ini banyak banget sebenarnya nikmatnya, nggak kehitung teman-teman semua. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita adalah memantaskan diri, terus memperbaiki diri kita menjadi lebih baik dari hari ke hari, ya. Nah, yang kedua, kita perlu memantaskan diri, kita perlu memperbaiki diri buat apa? Agar kita bisa menerima dan mencintai diri sendiri, ya. Rumus untuk mencintai diri sendiri adalah kita rajin-rajin merawat diri, ya. Ketika kita rajin merawat diri kita perhatian sama diri kita, maka rasa cinta, rasa peduli sama diri itu dia akan muncul, ya. Nah, merawat itu ya salah satunya adalah dengan memantaskan diri. Nanti kita akan pelajari ya poin-poin apa aja yang perlu dipantaskan di dalam diri kita, ya. Karena banyak ya persoalan-persoalan anak muda hari ini itu sulit menerima dirinya, sulit mencintai dirinya, ya, insecure ya, ada istilahnya nggak pede gitu ya. Mau ta'aruf sama orang, mundur ya, calonnya udah ada tapi dianya nggak mau. Ya saya sering menemukan hal-hal yang demikian. Calonnya belum ketemu, pengen banget menikah, pengen nikah, pengen jodoh, ada orang ngajak ta'aruf. Ternyata dia terlalu baik untukku katanya gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia nggak mau memulai karena takut ya. Ntar dia bisa nerima saya nggak ya? Ntar dia cocok nggak ya dengan saya? Ntar dia bisa sayang nggak ya sama saya? Ntar dia bisa apa, mencintai saya enggak ya? Nah, kenapa muncul kekhawatiran itu? Kenapa ada overthinking seperti itu? Ya karena salah satu, indikasi belum menerima diri sendiri, belum mencintai diri sendiri. Ya dia dia sendiri nggak yakin sama dirinya gitu ya. Kalau dia wanita ya mungkin dia nggak yakin sama dirinya kalau dia akan menjadi, apa, istri, yang tepat bagi calonnya gitu kan. Atau kalau dia Atau kalau dia, apa, laki-laki apa, kalau dia laki-laki mungkin dia belum yakin gitu ya, siap nggak ya bagus nggak nih, saya jadi suami yang tepat nggak dia buat dia, sehingga muncul nggak pede tadi, ya. Nah, yang ketiga adalah karena tidak semua kekurangan kita itu bisa dilengkapi oleh pasangan, ya. Nggak semua kekurangan kita harus diterima oleh pasangan, oleh orang lain, gitu ya. Nggak semua kekurangan kita. Dan juga menikah itu bukan berarti kita nyari orang yang mau terima kekurangan kita, nggak hanya itu. Tapi menikah adalah ya bagaimana Anda ketemu sama orang dan bersama dengan orang tersebut saling sama-sama menguatkan, saling sama-sama mengokohkan, ya. Bukan menjadi orang yang berharap ya, "Oh saya kan kekurangan saya begini," berharap diterima, berharap dikasihani, ya berharap diterima apa adanya, ya, berharap dilengkapi gitu ya, kayak kekurangan Anda nggak sholat, ya kan, sholat bolong-bolong, bisa nggak pasangan kira-kira melengkapi? Nggak bisa. Ya gimana dia mau melengkapi, ya? Kekurangan pengendalian diri yang buruk, pengendalian emosi yang buruk ya. Kalau sekarang hampir apa terakhir-terakhir ini kan ngeri ya kita baca berita ya. Suami ke istri, istri ke suami, ke anak-anak ya. Masya Allah ya ngeri-ngeri ya. Nauzubillahi min dzalik gitu ya. Nah itu semua akarnya dari mana ya? Akarnya dari persoalan emosi tadi, pengendalian diri. Nah pengendalian diri yang buruk ya gimana orang mau melengkapi? Maka kita sendiri perlu untuk apa? Untuk memperbaikinya, memantaskan diri. Jadi jangan berpikir, "Oh, kalau jodoh saya nanti dia pasti terima kekurangan saya." Ya.
Kasihan dianya, ya. Anda pasti cinta kan nanti sama suami atau istri Anda gitu kan. Nah, jadi kalau Anda cinta dan sayang sama pasangan Anda nanti gitu kan, jangan jadikan dia korban, ya menjadi korban atas kekurangan-kekurangan Anda, yang mana kekurangan itu mungkin toksik gitu kan. Nah, lebih jauh lagi jangan sampai juga anak. Nah, anak-anak kita nanti menjadi korbannya. Ya, yang dia nggak tahu menahu tiba-tiba lahir ke dunia gitu ya. Lahir ke dunia dapat orang tua toksik gitu ya. Mukulin, ngebentak dan sebagainya ya. Nauzubillahi min zalik ya, ngeri ya. Nah, makanya perlu ya untuk terus mempersiapkan diri ya. Nah, jangan berdalih dengan alasan, dengan kalimat, dengan quote cinta itu menerima apa adanya. Kalau kamu cinta, terima dong aku apa adanya gitu ya. Jadi jangan hanya dengan dalih terima apa adanya ya. Nah, karena tidak semua kekurangan harus diterima. Ya, kekurangan yang diterima kekurangan yang memang bisa ditoleransi. Kekurangan yang nggak merugikan, kekurangan yang tidak bertentangan dengan syariat, ya. Jadi nggak semuanya harus diterima oleh pasangan, maka perlu untuk memperbaiki. Nah, agar apa? Agar pantas juga bertemu dengan orang yang terbaik ya. Secara sunatullahnya teman-teman, ya jodoh itu yang sepadan, yang setara, yang sukufu itu sunatullah. Meskipun ada yang bilang, "Udah Agus itu Asiyah gimana?" Ya, Asiyah itu wanita soleh, wanita baik, suaminya kok kejam, kok Firaun yang jadi suaminya. Ya, tapi coba deh Anda lihat berapa banyak sih dalam kehidupan kita yang kita lihat yang kayak gitu ya. Nggak terlalu banyak kan, kecil mungkin sebagian kecil, tapi sebagian besarnya apa? Sebagian besarnya yang sepadan, yang sekufu, yang cerminan diri, ya. Jangankan nih bicara jodoh ya, bicara persahabatan, bicara teman. Coba deh ingat teman-teman waktu SD, SMP lah ya, SMP. Teman waktu SMP dulu, saya yakin tuh orang yang dekat dengan Anda menjadi teman Anda waktu SMP itu adalah orang-orang yang mirip dengan Anda kepribadiannya. Amalannya baik, mirip ya. Isi kantongnya pun bahkan mirip. Bahkan kalau di sekolah saya itu dulu apa? Ini malah dikelompokin sama kafenya ya, kantinnya. Ya, ada kantin di belakang agak jauh gitu ya. Itu anak-anak yang mereka ya cerminan diri antara mereka itu yang rada-rada istimewa lah ya. Saya nggak mau nyebut bandel ya, yang istimewa ya, yang ngerokok ya, yang suka bolos, suka cabut gitu kan, langganan kena hukuman di sekolah, ya mereka di sana. Kalau kita masuk ke kantin itu, wah isinya asap rokok semua. Ya, kata-kata kotor, kasar ada semua di sana, ya. Nah, mereka akrabnya ya dengan yang kayak-kayak gitu. Ada lagi kantin satu lagi ya, pas ya zaman SMP dulu ada 3 kantin ya. Ada satu yang tempat yang ngerokok-ngerokok begitu, ada satu lagi yang, itu kantin diisi oleh anak-anak yang mungkin ya, bagi anak yang di belakang itu disebutnya anak yang lugu ya. Nah, biasanya yang niat tuh buat sekolah, yang paham orang tuanya ya apa, pakai duit nyekolahinnya gitu kan, yang pengen serius belajar lah ya. Lalu ada lagi kantin ketiga yang harganya agak mahal ya. Nah, rata-rata yang ke sana gerombolan-gerombolan ya, kelompok-kelompok anak-anak yang ekonominya ke atas lah gitu ya. Jadi mereka ya di dalam kehidupan sosial aja kita akan nyaman ketika berteman ya dengan orang yang cerminan diri kita. Betul nggak teman-teman? Ya, coba deh Anda cek hari ini, janganlah jauh-jauh ya, masa SMP udah lama, udah Gus udah lupa gitu kan. Coba Anda cek masa sekarang. Ya, coba dicek ya teman-teman dekat, ada yang punya teman dekat ya. Kalau yang nggak punya teman dekat ya udah gitu ya. Yang punya teman dekat gitu kan coba cek yang suka nongkrong bareng, yang sering ketemu, yang Anda itu bisa curhat sama dia. Itu biasanya ya pada umumnya itu nggak akan jauh beda dengan Anda. Nah, begitu juga dengan pasangan hidup. Nah, menikah dengan orang yang sama ya dengan kita, maka insya Allah itu akan bawa kenyamanan juga bagi kita ketika menikah. Nah, tentunya teman-teman kan berharap nih yang jadi pasangan hidupnya yang terbaik gitu ya, terbaik amalnya gitu ya, dan segalanya ya, maka salah satu ikhtiarnya adalah dengan memantaskan diri ya. Kalau Anda mungkin level nilainya 8 ya, maka insya Allah ya, jodohnya ya pasangan hidupnya nanti yang nilainya juga sekitar segitu, 7,5 ya, atau mungkin 8 atau mungkin 8,5, nggak akan jauh beda ya. Nah, itulah alasan ya, kenapa perlu untuk meningkatkan kualitas diri, perlu untuk memantaskan diri, ya.
Nah, selain ini semua ya, yang juga lebih utama juga adalah untuk mendapatkan ridho Allah ya. Nah, nanti kalau Anda bilang ya niat hanya membuat jodoh ya, karena saya sering ketemu ya. Udah saya ini udah capek loh mantasin diri terus, mau mantaskan terus. Semua udah ditingkatin tapi kok jodohnya nggak ketemu-ketemu. Nah, maka niat utamanya nih ya, niat utamanya adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi ini kurang lebih ya kenapa alasannya kita perlu untuk memantaskan diri. Nah, bagian-bagian apa aja yang perlu kita tingkatkan? Ini yang pertama ya, meningkatkan kualitas agama. Nah, kualitas agama itu ada tiga, teman-teman. Yang pertama adalah ibadah ritual. Ibadah ritual itu apa? Yang sifatnya ritual ya, seperti sholat wajib. Kalau yang selama ini masih ada yang sholatnya bolong-bolong, nah, maka dibuat full ya, diikhtiarkan full. 5 waktu sehari semalam, 5 kali sehari semalam. Yang udah full sholatnya, ikhtiarkan usahakan di awal waktu. Ya, yang sudah di awal waktu, coba lihat lagi, cek lagi ya. Mungkin di wudunya mungkin agak kurang, sempurnakan lagi wudunya. Ya, mungkin sholatnya agak terburu-buru gitu ya. Sehingga kita nggak sadar gitu ya, nggak sadar kalau udah sholat gitu kan. Allahu Akbar. Tiba-tiba udah assalamualaikum aja gitu ya. Berarti kita tidak bersama dengan sholat itu ya. Kita fisik kita sholat ya mungkin mungkin pikirannya entah kemana-mana gitu ya. Nah, coba ikhtiar lebih khusyuk lagi. Nah, itu ibadah ritual. Yang wajibnya oke, tambah dengan yang sunnah ya. Nah, yang sunnahnya udah mulai baik ya, tambah dengan yang lain-lain ya, amalan lain. Ya, baca Al-Quran setiap hari. Nggak usah banyak-banyak ya, nggak usah one day one juice ya, berat one day one juice misalnya kalau buat pemula berat ya. Cukup 1 halaman aja dulu. Atau nggak perlu ditargetin. Suka-suka teman-teman. Mau 1 ayat silakan, mau 2 ayat silakan. Yang penting dalam 1 hari Anda buka Al-Quran. Ya, nah, jadi jangan sampai nih buka handphone itu terlalu banyak ya, karena udah pasti lebih banyak buka handphone gitu kan. Nah, buka handphonenya terlalu banyak tapi buka Al-Qur'annya nggak ada. Nah, setidaknya 1 hari 1 kali lah Anda pegang tuh Al-Qur'an, cium tuh Al-Qur'an ya. Kalaupun malas banget baca udah cium aja gitu ya. Yang penting dekat dulu ya, PDKT dulu nih sama Al-Qur'an ya. Zikirnya mungkin ya, sholawatnya dan sebagainya. Nah, itu yang ibadah ritual. Nah, yang kedua apa? Pemahaman. Jadi agama itu 3 ya, indikator baik agama seseorang. Ibadah ritualnya, pemahamannya. Karena ada mungkin orang yang soleh ya, ibadah ritualnya baik, tapi di pemahamannya agak kurang ya, sehingga dia rajin sholat, sholatnya mungkin berjamaah ya, tapi mungkin dia jadi pelaksana riba ya. Kalau butuh uang kepinjol gitu kan. Kalau mau beli sesuatu belum punya uang pakai peleter gitu kan, pakai riba ya, berarti ada yang kurang nih di pemahaman ya. Mungkin dia rajin sholatnya tapi pacaran mungkin ya, karena emang nggak tahu ya, karena belum tahu nih pemahamannya ya. Kan ada tuh orang rajin sholat ya, pas sholat rajin nangis-nangis gitu kan. Oh, tapi malam minggu kayak gini ya berdua-duaan lagi, pacaran lagi ya, ntar subuh jamaah lagi gitu kan. Nah, biar lebih baik ya, itu bukannya buruk banget ya, itu masih mending lah ya. Ya masih mending lah daripada apa, nggak sholat gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah ya akan lebih baik lagi kalau misalnya pemahamannya juga ditingkatkan ya. Nah, lalu yang ketiga akhlak. Nah, akhlak itu apa? Akhlak itu adalah respon otomatis ya terhadap suatu peristiwa atau kejadian, itu akhlak ya. Anda lagi ngelihat seseorang ya bawa motor mungkin ke arah Anda gitu kan, atau Anda lagi duduk misalnya ya, lagi duduk pinggir jalan ya, habis hujan gitu kan. Kadang orang nggak ngerem ya, lewat depan kita dia ngebut aja sehingga itu air kecipratan gitu ke wajah kita. Nah, respon otomatis yang muncul itulah akhlak. Apakah istighfar, apakah memaki, keluar kata-kata hinaan, celaan, makian, apakah mungkin ngejar, mukulin gitu kan. Nah, itu akhlak. Jadi akhlak itu adalah respon otomatis ya ketika ya berhadapan dengan suatu peristiwa, kejadian atau orang ya. Nah, biasanya ini dalam wujudnya ekspresi emosi ya. Ekspresi emosi ketika dia sedih itu akhlaknya. Ekspresi emosi ketika dia marah itu akhlaknya. Ya, ekspresi emosi marah itu kan ada beragam ya. Ada orang yang marah itu lempar barang ya, ngancurin gitu kan. Wah, kalau suami istri itu piring terbang, gelas terbang, pecah gitu kan.
Ada orang yang marah itu main pukul. Kalau dalam pernikahan KDRT, ada orang yang marah itu eh, bentak ya, kekerasan verbal, caci maki, keluar tuh ya diksi kata-kata yang kasar, menghina, ya tajam ya, setajam silet gitu kan. Ada orang yang marah itu nyakitin diri sendiri juga ada ya. Jadi kalau dia kesal sama orang, palanya dijedotin ke tembok. Dia marah sama orang, palanya sendiri dipukul gitu kan. Nah itu respon otomatis seseorang saat marah itu akhlak. Ya, maka meningkatkan kualitas agama adalah memperbaiki pelan-pelan yang tiga hal ini. Maka dicek nih teman-teman ya, ibadah ritualnya gimana, pemahamannya seperti apa, dan akhlaknya juga seperti apa. Nah, akhlak juga tanya ya sama teman-teman terdekatnya, sama orang tua ya, Bu, kalau saya selama ini gimana menurut Ibu? Kalau menurut ayah gimana gitu kan? Mungkin kita nih beda pendapat. Nah, saat saya kesal, saat saya marah itu nyakitin nggak sih saya, perilaku saya nyaman nggak? Ah, itu buat evaluasi begitu ya. Tanya ke adik, tanya ke kakak di rumah ya, atau teman kosannya gitu kan. Kalau lagi kesal mah nggak mau nyapa adik, nggak mau nyapa kakak selama seminggu, kan ada orang begitu. Ya. Nah, itu pelan-pelan diperbaiki. Ya, ini memantaskan kualitas agama. Karena agama itu dia tiga, teman-teman. Begitu juga ketika Anda nanti cari calon. Ya. Jangan Anda lihat, wah agamanya bagus nih, ibadahnya. Sholat rajin gitu kan. Belum tentu akhlaknya baik. Ya. Makanya banyak ya kalau kita lihat di apa di pondok pesantren yang masuk-masuk berita aja kan sering itu. Ya. Yang masuk berita ada oknum ustadz. Nah, ustadz ibadah ritualnya gimana? Ya rajin lah ya, masa enggak ya dia tinggalnya di institusi pendidikan Islam ya sudah pasti ya 90% ibadahnya mungkin berjamaah bagus gitu ya. Pemahaman ya sudah pasti oke juga lah ya. Kalau pemahamannya enggak bagus gimana dia ngajar di pondok gitu kan. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya di akhlak ya. Sehingga terjadilah tuh yang namanya kadang pelecehan ya, terjadi yang namanya pemukulan mungkin ya kepada muridnya dan sebagainya ya. Nah, itu akhlak. Akhlak itu perilaku sehari-hari ya, tapi jangan juga sangat-sangat mendewakan perilaku sehari-hari ini ya. Karena ada juga tuh ya golongan generasi masa sekarang yang tidak peduli terhadap ibadah ritual, tidak peduli terhadap pemahaman agama seseorang, tapi dia hanya lihat perilakunya, dia lihat attitude-nya, ya. Oh, muncul ya slogan-slogan yang penting dia baik. Kalau kebaikannya, akhlaknya baik, karakternya baik, yang merasakan manfaatnya orang lain, nah, termasuk pasangannya, anaknya. Tapi kalau urusan agama mah urusan privat, dia mau sholat apa enggak, biarlah urusannya, gitu ya. Daripada dia sholat tapi mukul gitu kan, daripada dia sholat tapi kasar gitu ya. Nah kalau kita nggak digabung tiga-tiganya. Sholatnya juga karena ini ibadah wajib, pahamnya juga, termasuk juga akhlaknya baik. Nah, jadi ini pelan-pelan ya ditingkatkan. Nah, kadang ini teman-teman ya, yang bisa mengukur, yang bisa menilai kadang bukan diri kita. Nah, maka nanti teman-teman bisa tanya tuh ke teman dekatnya, ya, ke orang-orang terdekatnya. Mungkin orang tuanya, mungkin kakaknya, adiknya, saudaranya, atau siapalah ya dalam kehidupan ini yang sering berinteraksi dengan Anda. Ya, tanya sama mereka, ya kira-kira akhlak saya ini udah baik belum gitu ya. Kalau saya lagi kesal, lagi marah, lagi sedih gitu kan. Kira-kira seperti apa gitu ya. Minta feedback dari mereka ya. Silakan ya, nanti dipraktekin ya biar manfaat ya. Nah, yang kedua adalah meningkatkan juga kualitas hubungan baik dengan orang tua ya. Nah, karena banyak setelah menikah itu ya orang-orang yang pada akhirnya bermasalah itu karena hubungannya juga bermasalah dengan orang tuanya ya. Istilahnya itu luka pengasuhan ya. Jadi luka pengasuhannya belum dipulihkan, luka pengasuhannya belum diobati sebelum menikah gitu ya, sehingga pada akhirnya ya dia menikah masih membawa luka. Nah, maka kalau sebaiknya ya sebelum menikah nih selesaikan. Ya maafin orang tua ya, minta maaf sama orang tua ya. Kadang mungkin bukan luka pengasuhan ya, tapi luka dari anak ke orang tua ya. Anak yang nyakitin orang tuanya ya. Nah, maka minta maaf ya, bangun hubungan baik dengan orang tua ya. Nah, karena gimana kita mau bangun hubungan baik dengan keluarga yang baru ya, bangun keluarga baru kalau dengan orang tua sendiri hubungannya belum baik ya. Dan insya Allah juga hubungan yang baik dengan orang tua itu akan apa namanya?
kan membuat orang tua ridho ya, dan keriduan orang tua itu ibaratnya itu apa ya, eh, yang mempercepat dia kayak mesin gitu. Kalau orang tua yang udah ridho, udah doain dengan setulus hati, itu apa goal kita, apa tujuan kita, impian kita itu dipercepat ya. Nah, itu yang kedua ya, memantaskan diri dengan mengecek hubungan dengan orang tua. Kalau ada yang mau nanya silakan ya. Ini baru satu orang nih penanya ya. Nggak ada suaranya. Ya, di ini ya. Diklik join audio. Nah, yang ketiga adalah dalam memantaskan diri apalagi meningkatkan value diri, skill, wawasan dan karir. Ya, keahlian, wawasan dan juga karir. Ya, itu value diri termasuk ke karir kita ditingkatkan gitu ya. Nah, kalau yang tadi di awal bicara tentang agama, akhlak ya. Nah, yang kedua tadi bicara tentang hubungan dengan orang tua ya. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan value diri atau kualitas diri ya. Eh saya tadi ngelihat ya di mana gitu, di akun apa gitu di sosial media ya. Itu ada orang antri kerja ya, banyak banget teman-teman semua ya, dan itu dibatasi tingginya ya. Jadi seleksi pertamanya itu seleksi tinggi gitu ya. 155 senti, minimalnya 155. Di bawah itu nggak bisa ikut gitu kan. Nah, terus di kolom komentar ya banyak yang ngomel-ngomel gitu kan. Kok makin susah ya, makin susah nyari kerja, makin susah ini dan sebagainya. Ya. Nah, itulah realita hari ini, teman-teman, ya. Kalau untuk mencari pekerjaan memang makin hari itu makin sulit. Karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang makin hari itu digantikan oleh robot, oleh mesin, ya. Contohnya tol, ya. Dulu 10 tahun yang lalu ya, mungkin 15 tahun yang lalu lah ya. Itu kalau kita lewat tol, masuk tol, ada abang-abang ya atau mbak-mbak yang jagain betul ya. Kalau kita mau bayar tol tuh sama manusia. Ya, sekarang udah nggak ada manusia lagi ya, tinggal tempel-tempel. Ya, berapa banyak tuh pintu tol di Jabodetabek ya. Kebayang ya berapa banyak orang yang akhirnya kehilangan pekerjaan yang awalnya kerjaannya itu di kereta ya. Dulu kita kalau mau beli tiket kereta di Jakarta itu KRL ya. Itu kan sama manusia ya, antri pagi-pagi itu antri itu ya di loketnya gitu kan. Dikasih kartu yang nanti dibalikin lagi ya. Awal mulanya sebelum kartu itu ada itu pakai kertas ya. Kita beli karcisnya, mau masuk disobek tuh sama manusia apa? Sama tukang jaganya ya. Nah, jadi awal-awalnya dulu ada penjual karcis ya di satu stasiun itu yang apa yang menjual karcis itu bisa 5 sampai 7 orang ya. Kalau stasiun yang besar ya bisa lebih banyak lagi gitu kan. Itu satu stasiun ya. Bayangkan ya, berapa banyak tuh stasiun di Jabodetabek gitu ya. Kali aja tuh jumlah manusianya. Hari ini teman-teman ya, kalau saya nggak salah cuma satu aja gitu ya di apa di loketnya itu. Cuma satu orang aja, dan itu pun dia kadang kayaknya nggak ada kerjaan. Ya, karena sekarang semuanya udah main di tap aja kan, tempel-tempel aja. Isi saldo main tempel sendiri. Gitu kan, mau masuk tempel, mau keluar tempel, udah nggak butuh lagi. Nah, itu ada contohnya. Maka kalau kita mau meningkatkan value diri, ya maka kita perlu nih ningkatin skill yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nih zaman hari ini butuh skill apa nih? Wawasan apa? Sehingga pada akhirnya karirnya pun juga akan meningkat. Ya, karena banyak ya makin kesini juga orang kalau nyari pasangan hidup kadang kan makin realistis gitu ya. Wah, nggak mau, saya mau nyari yang jelas-jelas gitu kan. Nah, itu bisa ditingkatkan ya buat mas-mas khususnya ya dengan meningkatkan skill, wawasan dan juga karir. Ya, karena di zaman hari ini itu kalau menurut saya sih makin hari ini semua itu punya kesempatan ya untuk dapat sesuatu yang lebih baik ya, rezeki, uang dan sebagainya. Ya, kalau zaman dulu itu ya yang bisa berhasil dan sukses ya orang-orang yang lulusan S1 ya, lulusan S2 gitu ya. Orang-orang kayak gitu ya, karena nanti mereka akan kerja di PNS, ASN dan sebagainya. Nah, hari ini ketika sudah ada digital gitu kan, abang-abang yang di rumah yang biasanya mungkin dia nganggur gitu kan. Nah, dia nggak punya kerjaan mungkin gitu ya. Akhirnya dia beli tuh mainan ya, mobil-mobilan, ya kereta-keretaan. Lalu dia main mobil-mobilan, dia videoin, dia masukin ke YouTube. Di YouTube ditonton sama ratusan, bahkan jutaan anak gitu ya. Coba deh nanti teman-teman cek, banyak tuh YouTuber-YouTuber yang kerjaannya itu. Ya,
Ya mungkin abang-abang yang awalnya ya mungkin nggak satu dia gitu ya. Dia modalnya apa? Beli mainan, lalu dia jalanin di atas pasir sambil di shoot, di videoin gitu kan. Videoinnya juga sederhana ya, dan itu jadi uang, sumber uang. Nah itulah zaman sekarang kayak gitu. Ya, Anda nggak perlu punya titel yang tinggi-tinggi lagi gitu kan. Yang penting Anda punya skill yang bisa menyesuaikan kebutuhan. Ya, banyak ya sekarang itu banyak. Sumber-sumber penghasilannya banyak sekarang. Ya, memang di dunia pekerjaan itu makin susah. Ya, kalau Anda masuk nih ke dunia pekerjaan, emang makin susah. Ya, dan juga di dunia pekerjaan saya kemarin baca data ya, ada penelitian itu 70% perusahaan-perusahaan besar itu nggak nyari karyawan-karyawannya ya dari 70% karyawan itu tidak masuk lewat lowongan pekerjaan, lewat loker, tapi lewat rekomendasi ya gitu ya. Makanya yang antri-antri itu banyak gitu kan. Nah, untuk kita tahu ya, kita dapat rekomendasi, kita bisa diterima, mungkin orang nggak ngelihat ijazah dan sebagainya. Nah, makanya diperlukan apa? Skill ini, skill, wawasan, ya dan karir, informasi. Ya, karena kita tahu informasi lebih awal, kita tahu informasi lebih cepat, ya, maka kita juga bisa meningkatkan value diri kita lebih cepat juga, ya. Yang ketiga ya, meningkatkan value diri. Nah, intinya apa? Ya rajin-rajin belajar, rajin-rajin update informasi, ya. Nah, yang keempat adalah membangun hubungan baik dengan uang. Nah, ya uang ini unik nih teman-teman ya. Nyarinya agak rada susah. Bagi sebagian orang ya agak rada susah, tapi mengelolanya ya setelah didapat, yaitu mengelolanya sebenarnya mudah ngelolanya gitu kan. Tapi karena ada keinginan dan sebagainya, jadi itu dia kayak kita pegang belut. Jadi menahannya itu agak rada susah juga. Sudahlah dicarinya, kita kejar-kejar kemana kemari, ke sana kemari gitu ya buat nyarinya. Udah dapat dia udah kayak belut tuh. Lepas lagi dia. Nah, maka kita perlu nih ya belajar bagaimana membangun hubungan baik dengan uang, ya. Mulai dari mendapatkannya, ya, bagaimana mendapatkan uang, ya. Konsepnya misalnya adalah memahami bahwa uang itu didapatkan dari pertukaran value, ya, dari penjualan sebenarnya. Ya, bahkan Anda yang karyawan, Anda kerja kan Anda sebenarnya jual. Anda jual waktu Anda jual keahlian Anda ke suatu perusahaan dan perusahaan itu bayar dengan suatu nilai tertentu, ya. Nah, kalau kita pengen penghasilannya meningkat, pengen penghasilannya naik, maka yang dinaikin ditingkatin apa? Ya skill dan keahliannya. Nah, yang kedua adalah ketika uang itu kita dapat, maka kita perlu mengelolanya dengan baik juga. Kita perlu membagi mana yang ini jadi kebutuhan dan mana yang ini menjadi keinginan, ya. Karena sudah menjadi hukum alam juga, ya ini tantangan ya. Yang bagi Anda yang baru berkarir nih ya, mungkin yang lagi ngerintis bisnis atau mulai di tahap-tahap awal bekerja ya. Nah, mungkin nih saat ini nih ya, kebutuhan hidup Anda sebulan mungkin Anda dengan biaya 1 juta, Anda bisa hidup tuh dalam sebulan, ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu nanti ketika penghasilan Anda nambah, maka keinginan Anda pun akan bertambah, ya. Yang awalnya dulu nggak perlu, nggak penting gitu kan, nggak butuh, tapi setelah penghasilannya naik, maka hal-hal tersebut menjadi ingin dan butuh, ya. Makanya banyak orang ya di Indonesia ini penghasilannya bertambah, pengeluarannya makin banyak bertambah, berkali-kali lipat malah. Sehingga yang terjadi apa? Sehingga yang terjadi adalah ngutang. Ngutangnya kemana? Ngutangnya ke pinjol, ya ngutangnya ke bank gitu kan. Nah, jadi prinsip yang kedua juga adalah penting dipahami dengan membangun hubungan baik dengan uang adalah menetapkan ya angka cukup untuk biaya hidup Anda, ya. Nah, ini kebutuhan saya nih segini nih. Untuk 5 tahun ke depan nih rata-rata segini. Misalnya angkanya 2,5 juta misalnya. Mau saya dapat uang 10 juta sekalipun udah segini aja. Nah, itu komitmen tuh dari awal. Karena kalau Anda nggak komitmen, nggak punya niat dari awal, nanti ketika penghasilan nambah, udah dia cuma numpang lewat, ya. Makanya yang banyak utang itu bukan orang yang penghasilannya kecil, ya. Yang banyak utang itu orang yang penghasilannya sedang, 5 sampai 10 lah gitu ya, sampai 15 gitu kan. Udah penghasilan 10 juta, wah seru nih kalau kredit motor. Wah seru nih kredit mobil gitu kan. Seru nih kredit ini, kredit itu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya pusing kejar buat nyari utang.
ya. Nah, yang ketiga juga adalah membangun hubungan dengan uang, ya hindari berhutang tadi ya, berhutang apalagi yang sampai riba. Ya mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Ini 153 orang yang hadir nih, mudah-mudahan nggak ada yang jadi korban pinjol ya, nggak ada yang terlilit utang ke pinjol ya. Kalau misalnya ada ya mudah-mudahan Allah mudahkan untuk segera melunasinya ya, melunasinya tepat waktu selesai gitu ya. Jadi nggak perlu sampai kejar-kejar pinjol, dipermalukan dan sebagainya ya. Nah, ini hubungan baik dengan uang ya, termasuk juga bagaimana Anda apa namanya mengalirkannya ke pos-pos. Ada pos tabungan, ada pos dana darurat gitu ya. Ada pos buat investasi ya. Nah, investasi itu bisa untuk menambah skill ya, untuk belajar. Nah, ini perlu ya, Anda dapat gaji nih 5 juta. Ya, berapa nih Anda investasiin buat belajar? Ya, buat beli buku mungkin ya, buat ikut kelas ya, ikut apa namanya, ikut kursus dan sebagainya untuk meningkatkan kualitas diri tadi ya. Nah, ini yang keempat ya, bangun hubungan baik dengan uang ya, sehingga uang itu bersahabat dengan Anda, dia betah lama-lama gitu ya. Jangan sampai uang itu nggak betah sama Anda ya. Baru masuk tanggal 1 ya, belum selesai itu tanggal 1 dia udah keluar separuh ya. Itu kan dia nggak betah tuh ya. Cuman bentar doang apa namanya numpangnya ya. Nah, yang kelima adalah merawat dan menjaga fisik yang Allah amanahkan ya, dengan pola hidup yang sehat ya. Masya Allah, ini ujian ya, tantangan kita juga nih zaman sekarang ya. Karena makin ke sini ya, saya yakin nih teman-teman yang hadir di sini mungkin 90%, 80% kerjaannya duduk ya. Mungkin ya, saya nggak tahu ya. Mungkin pekerjaannya ya 70% lah ya, kerjaannya duduk ya. Duduk di sebuah ruangan ya, depan laptop mungkin ya. Bukan petani gitu ya, bukan di luar dan sebagainya gitu kan. Eh, Bukan yang fisik gitu ya. Nah, sehingga ya ada tantangan tuh yang pertama, badannya kurang bergerak. Nah, yang kedua tantangannya adalah makin ke sini tuh makanan sama minuman makin banyak ya. Ngerasain nggak teman-teman? Ya di masa saya kecil dulu ya, jadi saya masih kecil dulu ya, jangankan nih di kampung saya. Kalau kalau kampung saya mah paling di warung itu orang jual kopi aja ya, standarnya kopi sama susu kental manis, kayaknya seingat saya itu aja. Ya, ya paling ada kayak apa? Kopi pun nggak terlalu banyak saya rasa dulu jenisnya ya, hanya beberapa ya. Kalau kita ke pasar ya, itu hanya seingat saya zaman saya SD apa SMP dulu ya. Itu di pasar itu orang jual minuman teman-teman. Ada air cincau ya, tukang cincau 1 orang. Lalu ada air tebu ya. Nah, yang ketiga itu ada, kalau di kampung saya itu ada es campur es buah ya. Nah, yang kelima itu ada pop es ya. Nah, yang pakai bahan-bahan kimia pabrikan tuh pop es doang tuh, satu doang. Itu mungkin sekitar berapa ya, 25 tahunan yang lalu ya. Ada 20 tahun yang lalu. Hari ini kita keluar ya ke rumah, wih, ya beragam teman-teman jenis minuman, ya beragam mereknya, ya kayak es krim aja ada banyak ya. Ada yang dari Cina yang apa yang viral banget apa mixe gitu kan. Ada merek-merek lain tak apa namanya ya. Nah, satu merek brand usaha itu mereka punya puluhan ya jenis minuman ya. Isinya apa? Isinya gula semua ya. Kalau Anda lihat tuh orang ngeracik gitu ya, itu dia masukin krim, dia masukin sirup, dia masukin kental manis ya. Lalu tepungnya juga gula, isinya gula semua. Ya, ada tuh minum gula lah ya. Belum lagi cemilan-cemilan makanan tepung, variasinya makin banyak ya. Ada mie pedas apa ini itu dan sebagainya. Nah, sehingga makanan makin tidak terkontrol, makanan makin tidak terjaga. Jadi tantangannya kita bergeraknya kurang, makanannya pun juga makin tidak terkontrol dan tidak terjaga. Nah, maka merawat dan menjaga fisik ya intinya adalah memperbaiki pola makan. Ya pola hidup sehat, ya. Nah, Anda mulai memfilter tuh apa yang masuk. Kita kan tadi ceritanya sayang ya sama diri kita, betul nggak? Kalau kita sayang sama diri kita ya jangan dimasukin semua gitu ya. Jangan kebanyakan masukin gula gitu ya ke dalam diri kita. Sayang gitu ya. Jangan kebanyakan masukin tepung gitu ya. Apalagi makanan-makanan apa fast food dan sebagainya. Ya, dan bahkan teman-teman ketika Anda hidupnya lebih sehat, maka insya Allah akan lebih hemat. Ya, coba bayangkan ya, Anda mulai stop gula, ya.
Maka dalam sebulan, kalau dalam sebulan Anda punya budget mungkin sekitar 200.000 buat beli minum-minuman, ya, entah minuman ringan, soft drink atau minuman boba-bobaan gitu, ya maka dalam satu bulan tuh nggak keluar tuh. Kalau dalam satu bulan Anda punya budget buat beli makanan yang berkaitan dengan tepung-tepungan, ya, mie instan atau apalah gorengan dan sebagainya itu 100.000 itu nggak keluar tuh. Ya. Nah, Anda makannya pakai apa? Ya makannya pakai pakai sayur, ya pakai lauk, udah gitu aja. Kalau cemilannya eh, singkong rebus, talas rebus, ubi rebus, dikukus gitu ya. Nah, itu akan lebih sehat tentunya ya. Termasuk juga olahraga, luangkan waktu untuk olahraga, nggak usah banyak-banyak ya. Misalnya dalam sehari 30 menit ya udah cukup lah ya. Dalam seminggu luangin sejam gitu kan, yang lebih fokusnya hariannya sebelum pergi pergi kerja ya, loncat-loncat atau apa workout ya, banyak ya di YouTube banyak tuh ya. Nah, ini memantaskan diri juga. Memantaskan diri ya dengan apa? Dengan merawat dan menjaga fisik yang Allah amanahkan dengan pola hidup yang sehat ya. Nah, yang keenam adalah memperbaiki penampilan. Ya, nah ini walaupun bagaimanapun ya, kan banyak tuh orang yang bilang ya, jangan nilai buku dari covernya. Tapi walaupun bagaimanapun ya, realitanya ya, yang mempengaruhi seseorang itu tertarik apa enggak ya dari pandangan pertamanya. Nah, dari pandangan pertama itu dari penampilan, ya. Kalau orang udah ilfeel ya ketika melihat penampilan, ini bukan tentang cantik atau enggak cantik ya, tapi lebih kepada kerapihan. Ya kalau fisik kan kita nggak bisa urus ya, nggak bisa perbaiki kecuali Anda mau operasi plastik ya, saya nggak menyarankan ya. Tapi dalam kerapihan ya, dalam kerapihan, kebersihan gitu ya, keserasian ya dan sebagainya ya. Kalau yang wanita mah udah jago insya Allah ya. Nah, tinggal mas-mas nih ya. Nah, mas-mas juga perlu ya belajar ya berpenampilan. Nah, yang ketujuh adalah memperluas pergaulan ya. Jadi tingkatkan pergaulan, pergaulannya tentu dari lingkungan-lingkungan yang berkualitas ya. Lingkungan yang berkualitas, lingkungan-lingkungan yang positif ya. Karena kalau luas pergaulannya tapi lingkungannya toksik gitu ya, ya akhirnya apa? Ketularan toksik. Karena kalau kita berteman sama tukang minyak wangi, kita akan kecipratan bau wanginya. Kalau berteman dengan pandai besi, tukang besi, kita juga akan kecipratan asapnya, bau asap. Nah, maka kalau berteman dengan orang soleh, kita akan juga akan kecipratan solehnya insya Allah ya. Nah, termasuk juga berteman bergaul dengan orang-orang soleh, itu potensi untuk ketemu jodoh yang soleh dan solehahnya makin besar ya. Meskipun mungkin Anda berteman dengan orang yang solehnya nggak ada sama lawan jenis ya. Tapi kan bisa jadi lewat teman Anda yang cowok itu ya, mungkin dia punya saudara, mungkin dia punya rekomendasi dan sebagainya ya. Nah, yang terakhir dalam memantaskan diri adalah memulihkan diri dari luka masa lalu. Ya, luka masa lalu ini banyak penyebabnya ya, bisa juga trauma di masa kecil ya. Ada luka di masa kecil karena orang lain, karena bully ya, bullying masa SMP, SMA di sekolah ya. Karena orang tua, luka pengasuhan ya. Luka pengasuhan itu ya broken home bisa ya. Atau mungkin dia dari kecil dibanding-bandingin sama orang tuanya dengan anak yang lain. Atau mungkin dia dari kecil selalu dikekang ya, nggak boleh nggak nurut. Jadi semuanya ditetapkan, semuanya ditentuin ya jalur hidupnya sama orang tuanya ya dan lain sebagainya lah ya, atau mengalami kekerasan, pernah dipukul dan seterusnya. Nah, itu luka-luka. Ya, atau mungkin juga luka karena percintaan ya. Ada nggak yang luka karena percintaan ya? Disakiti, dikecewain ya, ditinggalkan. Nah, itu saran saya ya sebisa mungkin sebelum menikah ya dalam proses memantaskan diri pelan-pelan untuk ikhlas, ridho dan juga memaafkan ya. Nah itu teman-teman ya materi sharing kita malam hari ini tentang aku memantaskan diri ya. Jadi ada 8 ya. Yang pertama tadi memantaskan dirinya adalah perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua memantaskan dirinya perbaiki hubungan dengan orang tua ya. Yang ketiga memantaskan dirinya meningkatkan kualitas diri, value diri, skill, wawasan ya. Yang keempat tadi memantaskan dirinya bangun hubungan baik dengan uang ya. Nah, yang kelima ya memantaskan dirinya adalah tentang bagaimana teman-teman menjaga dan merawat fisiknya ya. Nah, yang keenam
kan dirinya adalah, yang keenam apa tadi? Lupa saya tuh ya, yang, memperbaiki penampilan ya, karena memperbaiki penampilan. Yang ketujuh adalah, memperluas pergaulan, yang kedelapan adalah ikhtiar untuk berdamai dengan masa lalu. Pulih ya dari luka masa lalunya ya. Silakan ya bagi teman-teman semua kalau ada pertanyaan, insya Allah selama kurang lebih 30 menit ke depan saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang, teman-teman ajukan.